Saya dari semester 6A MPI akan menyampaikan dan sedikit menjelaskan tentang etika keilmuan dan aliran filsafat. Mari kita bahas. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika keilmuan. Etika keilmuan seperangkat norma, nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam mencari, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Nah, dalam Islam, etika keilmuan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, aktivitas menuntut ilmu dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan nilai yang baik dan tujuan yang benar. Seorang muslim tidak hanya dituntut menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam spiritual dalam menggunakan ilmunya. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika keilmuan. Nah, poin yang pertama adalah prinsip niat yang ikhlas. Apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Segala aktivitas keilmuan harus dilakukan karena lillahi ta'ala, bukan untuk mencari pujian ataupun keuntungan pribadi semata. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ilmu yang dipelajari dengan tujuan riya atau pamer tidak akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, niat yang ikhlas menjadi fondasi untuk dalam etika keilmuan Islam. Prinsip yang kedua, prinsip kesantunan ilmu. Kesantunan ilmu atau wadatul ilma. Ilmu mengajarkan bahwa seluruh ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena para ilmuwan muslim terdahulu seperti Ibnu Sina dan lain-lain mempelajari berbagai bidang ilmu sekaligus. Prinsip ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama harus berjalan secara berseimbangan. Sekarang kita akan membahas tentang aliran filsafat dalam pendidikan Islam. Nah, di sini beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, aliran pragmatis. Nah, kita akan membahas aliran pragmatis ini dalam pendidikan Islam. Pragmatis adalah aliran filsafat yang menilai suatu pengetahuan berdasarkan manfaat dan praktisnya. Nah, dalam pendidikan Islam, aliran ini menekankan bahwa proses pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan persiapan peserta didik menghadapi kehidupan nyata. Nah, karena itu pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga hanya mengembangkan keterampilan kreatifnya dan kemampuan memecahkan masalah gitu. Poin yang kedua adalah aliran religius. Nah, aliran ini menempatkan agama sebagai dasar utama pendidikan. Tujuan utamanya pendidikan menurut aliran ini adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali memandang bahwa ilmu agama memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan saja atau kecerdasan saja, tetapi juga membentuk karakter dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah aliran humanis. Nah, aliran ini menjelaskan bahwa menekankan penghargaan terhadap martabat dan potensi manusia. Nah, dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, pendidikan humanis ini mendorong pembelajaran peserta didik diberikan ruang untuk berpikir kritis, berkreatif, mengembangkan
pendapatnya serta mengembangkan potensi yang dimiliki sama peserta didik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya berfokus pada hasil akademik saja, tetapi juga mengembangkan bakatnya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.